Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Risma Melati. Pada video ini saya akan membahas tentang penata laksanaan pasien dengan aritmia. Yuk, kita mulai pembahasannya. Aritmia adalah kondisi ketika irama jantung tidak normal. Denyut jantung bisa menjadi terlalu cepat yang disebut takikardia, terlalu lambat atau bradikardia, bahkan tidak teratur. Jika tidak ditangani dengan baik, aritmia dapat mengganggu aliran darah ke seluruh tubuh. Untuk memahami terjadinya aritmia, kita perlu mengetahui bagaimana alur listrik pada jantung bekerja. Denyut jantung normal dimulai dari SA node yang berperan sebagai pemicu utama denyut jantung. Impuls listrik kemudian diteruskan ke AV node, lalu menuju bundle of His dan menyebar melalui serabut Purkinje ke seluruh otot jantung. Alur listrik inilah yang membuat jantung berdetak secara teratur dan terkoordinasi. Namun, jika salah satu jalur listrik ini mengalami gangguan, maka irama jantung menjadi tidak normal dan terjadilah aritmia. Aritmia dapat disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari gangguan elektrolit, kekurangan oksigen, penyakit jantung, efek samping obat-obatan, hingga stres dan konsumsi kafein berlebihan. Karena itu, penting untuk mengetahui penyebab aritmia sebelum menentukan penanganannya. Tanda dan gejala aritmia dapat berbeda pada setiap pasien. Salah satu keluhan yang paling sering dirasakan adalah palpitasi atau jantung yang terasa berdebar tidak normal. Selain itu, pasien juga dapat mengalami pusing, bahkan sinkop atau pingsan. Keluhan lain yang sering muncul adalah sesak napas, nyeri dada, serta kelelahan yang tidak biasa. Pada kondisi yang lebih berat, aritmia dapat menyebabkan penurunan kesadaran, dan bila tidak segera ditangani, kondisi ini dapat berujung pada henti jantung. Langkah awal dalam penata laksanaan aritmia adalah pengkajian yang tepat. Perawat perlu mengkaji keluhan pasien, riwayat penyakit, serta obat yang sedang dikonsumsi. Selain itu, lakukan pemeriksaan tanda vital, nadi, tingkat kesadaran, dan pemantauan EKG secara kontinu. Pada pasien dengan kondisi stabil, penata laksanaan difokuskan pada observasi ketat. Pasien dimonitor secara kontinu, diberikan oksigen bila perlu, serta kolaborasi pemberian obat antiaritmia sesuai indikasi. Penyebab yang mendasari seperti gangguan elektrolit juga harus segera dikoreksi. Jika pasien menunjukkan tanda tidak stabil, seperti tekanan darah menurun, nyeri dada, atau penurunan kesadaran, maka tindakan segera harus dilakukan. Penanganan dapat berupa kardioversi sinkron, defibrilasi, atau resusitasi jantung paru sesuai kondisi pasien. Sebagai penutup, aritmia merupakan gangguan irama jantung yang dapat terjadi pada siapa saja dan berpotensi mengancam nyawa bila tidak ditangani dengan tepat. Melalui pengkajian yang cepat, pemantauan yang ketat, serta penata laksanaan yang sesuai dengan kondisi pasien, risiko komplikasi dapat diminimalkan. Peran perawat sangat penting dalam mengenali tanda dan gejala aritmia, melakukan monitoring, serta memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga. Dengan pemahaman yang baik, diharapkan kita mampu memberikan asuhan keperawatan yang aman, efektif, dan berkualitas. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga materi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.